Hari ini kita sudah di Wahyu pasal yang ke-11 dan ini Wahyu ini adalah kitab yang menarik karena mengandung banyak rahasia yang tidak mudah untuk dipahami. Ya. Nah, tapi Pak Abraham mau bicara tentang pemerintahan Allah. Siapa yang berkuasa untuk memerintah? Sebenarnya siapa yang akan menghakimi manusia? Suatu saat nanti di dalam kekekalan. Suatu saat nanti dalam kekekalan. Ada yang duduk untuk menghakimi manusia. Dia menjadi hakim untuk segala bangsa, segala kaum, segala suku. Bahkan hakim yang pernah jadi hakim di dunia sekalipun akan dihakimi oleh hakim ini. Nah, hakim ini namanya Yesus Kristus. Alkitab menulis dia sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia disebut sebagai hakim segala kaum dan suku. Ini namanya Yesus. Berarti Pak Abraham yang pernah jadi hakim-hakim di dunia nanti akan dihakimi oleh dia. Iya. Apalagi kalau hakimnya nggak jujur. Hakimnya memutuskan perkara dengan membela yang jahat lalu membela yang jahat lalu menyalahkan yang salah, yang benar. Wah, itu lebih parah lagi. Karena ada hakim-hakim yang memang atau jaksa atau hakim atau pengadil yang berlaku timpang. Nah, siapakah hakim yang akan menentukan semua itu? Yang hakim yang adil ini. Masalah penghakimannya yang menjadi persoalan. Karena Allah, yaitu Yesus Kristus, dia akan duduk di takhta, lalu manusia semua datang di hadapannya, lalu dihakimi oleh dia. Dan telah melakukan kehendakku selama hidup di bumi. Geser ke sebelah kanan. Ini tidak percaya kepadaku, dan dia tidak melakukan kehendakku selama hidup di bumi. Geser ke sini. Lalu apa yang terjadi? Setelah penghakiman itu selesai, yang sebelah kanan itu, kata Alkitab, dibawa ke dalam kemuliaannya. Tinggal bersama-sama Allah untuk selama-lamanya. Lalu yang kiri ini gak diapain? Dikumpulin, dibuang ke dalam hukuman yang kekal. Jadi ternyata manusia harus dihakimi oleh Tuhan. Nah, karena itu selama manusia hidup menumpang di bumi, ingat ya, manusia itu hidup menumpang di bumi karena dia short time. Atau Alkitab 70 sampai 80 tahun. Kalau dia sehat kuat banget bisa sampai 120 tahun. Tetapi ada juga yang jarang banget, tidak banyak orang di seluruh dunia, ada yang sampai 200 tahun. Tapi itu sangat jarang. Kalau di negara-negara seperti di Eropa itu, kadang-kadang orang menemukan orang umur 90 masih kuat lari sana sini. Secara genetik mereka kuat. Genetik ya. Sejarah keturunan. Mereka mewarisi genetikmu yang kuat. Sampai 90, sampai 100 tahun. Tetapi di Asia, itu genetiknya tidak terlalu bagus. Yang agak bagus itu seperti di Jepang, China. Tetapi selain itu, agak rendah, 70-80 tahun. Nah, adalah bagaimana manusia itu hidup di bumi. Apakah dia percaya kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mati dan mengambil dosa itu, dan diletakkan ke dalam dirinya, sehingga orang itu dibenarkan. Itu kuncinya dulu. Kalau tidak, maka orang itu akan mati oleh dosanya. Makanya percaya kepada Yesus dan menerima Yesus itu penting. Kenapa? Ketika seseorang percaya kepada Yesus, dosanya dihapuskan. Dan dia diletakkan pembenaran ke dalam diri. Dia yang salah dibuat jadi benar. Yaitu manusia itu. Lalu siapa yang menerima kesalahan itu? Yesus. Ditimpakan kepada Yesus. Lalu Yesus menerima itu dan dia mengalahkan dosa itu. Dia bangkit dari kematian.
Jadi sangat rugi ketika orang tidak percaya kepada Yesus. Itu satu dulu, itu yang pertama. Ketika dia percaya dan menerima Yesus, maka dia punya jaminan bahwa dia diselamatkan dari dosanya. Karena kata Alkitab, upah dosa adalah maut. Kalau tanpa percaya kepada Yesus, pasti dia mati oleh dosa-dosanya. Dihukum karena dosa itu. Tetapi kalau dia percaya kepada Yesus, maka dia diampuni dari dosa-dosanya. Dia akan beroleh keselamatan. Jadi kalau orang nggak percaya kepada Yesus, bagaimana Pak Abraham? Orang sudah cerita tentang Yesus kepada dia, tapi bagaimana? Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Tetapi kalau kamu sudah dengar tentang Yesus, kamu harus percaya. Jangan sampai nggak percaya. Contoh nih, kamu salah. Tetapi akibat dari kesalahan kamu itu kamu harus dihukum. Tetapi kemudian ada orang datang bilang begini, enggak. Kita benarkan orang itu. Timpakan saja kepada saya. Beruntung nggak orang itu? Beruntung banget. Yang kedua, setelah dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, supaya dia mengalami pembenaran itu, maka yang kedua, dia harus menjadi pengikutnya. Tujuan menjadi pengikutnya supaya apa? Apa yang dipraktekkan oleh yang kita percayai itu, kita mengikuti. Supaya nanti suatu saat kita bisa hidup bersama-sama dengan dia. Karena kalau nggak cocok, nggak bisa. Ya, jadi bukan cuma sekedar percaya dan terima Yesus, miracle. Nggak cukup. Kamu nggak cukup cuma jadi percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi akibat dari kamu percaya terima Yesus, kamu diselamatkan. Akibatnya kamu harus melakukan, yaitu follow Jesus. Kenapa? Kalau kamu tidak ada dengan bersama-sama dengan dia, maka kamu bukan bagian dari dia. Makanya kita mengajarkan anak-anak itu, kamu harus hidup dengan orang seiman. Kalau nanti kamu satu saat pacaran seiman, itu harus jadi kriteria nomor satu. Karena kalau enggak, kamu mengkhianati Tuhan. Pengkhianat kamu. Sebelum kamu ini aja udah jadi pengkhianat. Jadi anak-anak Tuhan itu harus dalam dirinya ditanamkan kuat dan sangat keras. Bahwa dia tidak boleh pacaran atau menikah sama orang yang tidak percaya Yesus. Nggak boleh. Harus keras terhadap dirinya sendiri. Bahwa apapun urusannya tidak bisa. Jangan kamu main-main. Jangan dipermainkan. Nggak boleh main-main tentang hal itu. Karena Yesus Kristus, Allah menunjukkan dengan cara gini. Tidak mungkin yang gelap ini bersatu dengan terang. Nggak bisa. Gelap adalah gelap, terang adalah terang. Anak-anak Allah adalah anak-anak Allah. Anak-anak manusia adalah anak-anak manusia. Pak Abraham, anak Allah adalah siapa? Semua yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka disebut anak-anak Allah. Kok begitu Pak Abraham? Iya, status mereka diganti sebagai orang yang dibenarkan. Ketika mereka dibenarkan, mereka dihisap ke dalam kepemilikannya Allah. Oleh karena itu mereka menjadi milik-milik Allah. Karena mereka menjadi milik Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Nah, anak Allah tidak boleh menyerahkan dirinya kepada anak manusia. Anak manusia itu yang mana Pak Abraham? Mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka tidak terhisap menjadi bagian dari miliknya Allah. Kalau kamu bukan miliknya Allah, kamu musuhnya Allah. Begitu. Jadi apapun itu, mau kekayaan, dia ganteng, dia segala, terkenal dan sebagainya, no way, keras hukumnya. Tidak sama sekali, tidak ada toleransi. Pak Abraham, udah nggak ada. Hei, kamu belum berusaha. Dasar pemalas. Jadi kalau sampai ada yang suka-suka gitu, stop ya. Kamu harus keras terhadap dirimu sendiri tentang hal itu.
Kenapa? Cukup mahal akibatnya. Allah melarang orang Israel itu tidak boleh kawin campur. Persoalannya apa? Karena kalau orang yang kawin campur, pada masa itu orang Israel kawin sama orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Israel. Penyebabnya apa? Suka ditarik untuk ikut. Untuk pergi nyembah berhala, menyembah yang nggak benar. Menyembah yang nggak benar dan sebagainya. Jadi karena itu tidak boleh. Tidak bisa memperdagangkan iman kita. Demi apapun, oleh apapun, dan bagaimanapun. Nah, itu yang disebut dengan memikul salib, berkorban. Waduh Tuhan, dia ganteng banget, baik banget, dan dia suka sama saya. Tapi dia beda. Bagaimana? Saya juga tahan dirimu. Ya? Sebab ingat bahwa penghakiman Tuhan akan berlaku kepada semua manusia. Oleh karena itu, kita harus selama menumpang di bumi, hidup di bumi, kita harus berlaku benar. Berlaku benar itu kayak apa, Pak Abraham? Ada standar benarnya itu kayak apa? Standar benarnya orang Kristen itu sesuai kehendaknya Tuhan, Yesus Kristus. Jangan menghakimi. Kamu harus berdoa. Kamu harus mengampuni. Hiduplah dengan cara yang benar. Itu standarnya Tuhan Yesus. Kamu harus berlaku adil. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Itu standar. Kamu harus melayani Tuhan, menjadi saksi. Jadi Nadia harus jadi saksi. Mikaela harus jadi saksi. Pak Abraham, saksi kayak apa? Kata-katamu harus benar. Jangan orang lain bilang kakarlak, kamu juga bilang kakarlak. Tahu kakarlak? Tahu nggak kakarlak? Kakarlak. Tahu kakarlak? Kakarlak itu bahasa Belanda. Bahasa Indonesianya adalah kecoa. Yang tahu bahasa itu pasti orang Indonesia Timur. Orang Ambon, orang Papua, orang NTT pasti tahu kakarlak. Kamu lahir besar di sini nggak tahu. Jadi itu persoalannya. Hidup benar itu ada standarnya. Pertama, percaya kepada Yesus. Yang kedua, meneladani Yesus. Teladani Yesus. Itu standar hidup orang benar. Teladan Yesus itu banyak. Berdoa, melayani, beribadah, merenungkan firman Tuhan, berdamai dengan orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, standar-standar ini menyebabkan kita serupa, segambar dengan Kristus. Makanya seperti Pak Abraham bilang, kalau kamu dekat kepada api, lama-lama berasa panas. Kalau kamu dekat-dekat dengan es atau pegang es, lama-lama jadi dingin dan bahkan beku. Kalau kita mendekatkan diri kita kepada Kristus, lama-lama perilaku, cara berpikir kita, cara berbuat kita mirip seperti Kristus. Kalau kita membaca firman Tuhan, melakukan hal-hal yang benar, lama-lama, karena jadi habit, jadi biasa. Kalau ngomong itu pasti dipikir. Tidak suka dendam. Kalau lihat orang mau mendoakan orang lain. Tapi Pak Abraham, saya pemalu. Nggak apa-apa pemalu. Gimana dong saya malu-malu? Enggak lah. Pelan-pelan bisa berubah. Dunia ini selalu menawarkan hal-hal yang nikmat, yang enak, yang kemudian senang di hati, tetapi dibenci oleh Tuhan. Tapi apa yang ditawarkan oleh Tuhan, kadang-kadang ketika melakukannya, dunia membenci kita. Mau jujur, orang lain nggak mau jujur. Mereka nyerang kita. Mau baik, orang lain tidak mau baik. Mereka nyerang kita. Kita berbuat baik, orang pikir hal-hal yang salah. Kita berbuat baik, mereka curiga. Kayak gitu. Kita tidak ngomongin nama mereka, tapi mereka ngomongin kita di belakang. Jelek-jelekin kita. Kita tidak pernah dendam dan benci kepada mereka. Mereka bencinya setengah mati sama kita. Kita tidak pernah tidak suka kepada apa yang mereka percaya, tapi mereka bencinya minta ampun terhadap apa yang kita percayai. Itu dunia kayak begitu. Karena mereka tidak punya hukum kasih. Kasih itu murah hati. Ya, miracle. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu sabar. Kasih itu apa lagi?
Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut. Nah, kasih itu mau berdamai. Kasih itu suka memberi. Itu kasih. Ya Nadia, harus punya kasih. Kasih itu artinya apa? Menaati firman Tuhan. Ya, Mikaela, begitu. Kasih itu salah satu buktinya adalah kamu menghormati orang tuamu. Mau membantu orang tuamu. Ini kalau nggak punya kasih gimana dong? Yesus melakukan hal itu. Sampai situ dulu perenungan firman Tuhannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.